Senin 30 Maret. Kita ada di bandara karena hari ini kita akan terbang balik ke Jakarta untuk lanjut bekerja. Selamat datang di .id Weekly Vlog. Oke, jadi setelah 2 minggu di New York City, gue balik ke Jakarta di hari Senin ini. Harusnya ini Senin malam, jadi nyampe Jakartanya tuh Rabu pagi. Nah, ada pengalaman rada deg-degan ketika masuk ke bandara Terminal 4 JFK ini. Gue punya ceritanya, sekalian nanti gue sambungin dengan cerita gue menikmati sebuah pengalaman nongkrong di lounge karena gue punya Star Alliance Gold, karena gue punya ENE Platinum, jadi Star Alliance-nya Gold, mereka satu grup. Aku bisa mendapatkan akses ke lounge-nya, dan lounge-nya menyenangkan sekali. Gue akan ceritain. Jadi tadi gue baru ngeliatin antrian terpanjang yang pernah gue alamin seumur-umur gue bolak-balik Jakarta New York City dari Januari 2022. Antriannya panjang sekali. Total berarti sejam lebih ngantri untuk ngelewatin security-nya. Antrian masuk ke security yang pemeriksaan barang itu ada sekitar sejam lebih. Ya, sejam lebih. Alasannya adalah karena petugas TSA-nya berkurang. Sebenarnya hari ini konon lebih mending, tadinya lebih parah lagi. Kalau lu cek berita ya, lu buka aja government lockdown, TSA agent LaGuardia atau TSA JFK, lu akan ngelihat banyak banget video YouTube atau berita yang ngasih tau bahwa antrian itu mengular panjang sekali. Kenapa petugas TSA-nya berkurang? Karena ada government lockdown. Demokrat sama Republik nggak sepakat soal anggaran. Akhirnya nggak ada anggaran, nggak ada duit keluar untuk pemerintahan, untuk lajunya pemerintahan, sehingga beberapa petugas antara nggak digaji atau dirumahkan dulu, tapi menciptakan chaos di bandara. Nah, sekarang gue udah ngelewatin mau ke lounge, tapi lounge-nya penuh, jadi gue katanya dalam 15 menit akan dikabarin. Jadi mari kita menanti. Bisa aja sih kita nongkrong di cafe, tapi kan ngeluarin duit, ngapain? Mendingan nongkrong di lounge. Betul. Sumpah sejauh ini lounge paling bagus sih yang pernah gue ikutin. Kayak tempat breakfast hotel, lengkap banget, keren banget. Ada kayak kalau minum soda ada kayak beer type-nya gitu. Terus makanan yang tersedia tuh kayak cantik-cantik gitu, kayak tadi gue kasih lihat. Dan mereka punya espresso bar sendiri gitu. Keren ya. Tempat ini fix keren karena selain kopinya gratis, smoke salmon bagelnya juga gratis. Walaupun mereka manggil gue Paneng. Yang ini Paneng juga. Padahal nama gue Panji. Paneng dari mana? Udah kali orangnya, tapi bagelnya gratis, kopinya gratis. Gue mau terbang dalam kondisi happy nih. Gokil. Sekarang kita menuju boarding. Oke, tadi sebelum gue cabut, gue dikasih coklat. Mau coklatnya kata ibunya. So, mau terima kasih. Dia bilang, tolong ceritain orang-orang pengalamannya ke Capital One Lounge ya. Dengan senang hati. Pokoknya kalau di JFK, Terminal 4, kalau punya kesempatannya masuk ke Capital One Lounge. Lounge terbaik. Dan gue udah pernah ke ENE Lounge. Yang di Haneda, itu juga bagus sih. Gedean yang itu. Tapi yang ini juga oke. Oke, ini adalah monolog untuk .id Weekly Vlog. Tidak banyak aktivitas sih sejujurnya di episode kali ini. Hari Senin sampai Rabu habis di jalan.
Hari Kamis Jumat kerja meeting doang. Hari Sabtu Minggu, Sabtu sih lumayan ada kegiatan, Minggu nggak ada. Jadi nggak ada yang bisa dibagikan. Senin gue berangkat dari New York ya. Ini gerbek-gerbek gak ya? Moga-moga enggak ya. Hari Senin gue terbang dari New York itu Senin malam. Gue terbang transit 2 kali, Frankfurt sekali, terus Singapura sekali, terus gue nyampe Jakarta hari Rabu pagi. Rabu pagi gue ke markas langsung untuk urusan kerjaan, tapi sebentar doang karena ada beberapa dokumen yang mesti ada tanda tangan basahnya. Gue datang ke markas, udah, habis itu gue balik. Terus hari Kamis gue juga datang ke markas, ada sejumlah meeting. Udah gitu doang. Hari Sabtu gue nonton 2 film lebaran. Gue nonton Nawila sama gue nonton Tunggu Aku Sukses Nanti. Nanti masing-masing akan ada kayak video reviewnya juga, tapi yang pasti mungkin per vlog ini muncul video reviewnya juga dirilis sih. Cuman yang pasti executive summary-nya, anjay, nonton Nawila kalau lu pengen nonton film bagus, walaupun belum tentu relate sama lu. Bagus banget, teknisnya bagus, actingnya bagus, gambarnya bagus, setnya bagus, kostumnya bagus, bagus banget secara teknis, bagus lah. Tapi ini film anak-anak. Yang dewasa sih dapat sesuatu dari situ. Cuman ya mungkin gak relatable aja. Kalau film yang satunya lagi, Tunggu Aku Sukses Nanti, mungkin bukan film yang secara shot mengagumkan atau film yang secara teknis mengagumkan gitu ya, nggak yang bagus gitu ya. Tapi kalau lo nyari film relatable, itu mungkin relatable banget. Gue bahagia nonton dua-duanya untuk alasan yang berbeda. Gue bahagia nonton Nawila karena gue dalam hati gue gila, nih ada film sebagus ini tetap dapat 1 juta penonton. Kayak Jumbo gitu, kita pikir ini bagus banget tapi kayaknya nggak 1 juta deh. Malah mencahin rekor kan. Terus kayak Nawila, aduh ini bagus banget tapi apa ada yang nonton ya? 1 juta penonton. Jadi bahagia banget. Nonton Tunggu Aku Sukses Nanti bahagia banget, terutama karena gue bahagia dengan respon penonton sekitar gue. Nonton reviewnya untuk ngerti maksud gue seperti apa. Habis itu gue cuman itu bahkan hari Jumat deh, salah gue, maaf hari Jumat gue nggak kerja. Hari Jumat gue kosong dan istirahat karena Jumat libur kan. Jadi gue nonton bioskop. Hari Sabtu tuh gue kerja di sebuah kafe di daerah Pondok Indah. Gue di situ cukup lama, kebanyakan sendirian lagi gue. Baru nanti agak sorean mulai ada orang-orang. Abis itu gue main basket. Gue sengaja milih kafe itu karena dekat dengan lapangan basket yang pengen gue samperin. Main basket sama teman-teman SMA gue. Highlightsnya adalah gue akan minta Adit masukin foto. Gue main basket pakai jersey zaman gue SMA. Jadi jersey waktu gue SMA, jersey waktu gue umur 16 tahun, gue pakai ketika gue umur 46 tahun, dan ternyata masih oke. Emang waktu itu gombrong, sekarang ketat, tapi masih bisa dipakai. Dan ketika dipakai juga nggak aneh gitu di badan gue. Hari Minggu hari ini, gue cuman nongkrong aja di kafe belakang, bekerja dari pagi, dari jam 10 sampai setengah 3. Dan itulah aktivitas gue selama seminggu. Tolol deh gue kan pindah tempat ya, nyari sebuah tempat yang dapat matahari yang oke, tapi cukup sepi untuk bikin monolog. Dapat sih gue, sepi nih, gak ada siapa-siapa dari sini. Terik tapi nggak apa-apa, masih oke. Permasalahannya di depan ada band, jadi ya udah, mumpung dia lagi nggak ngomong. Nah, walaupun hari ini atau minggu ini lebih tepatnya gue nggak gitu sibuk, tapi sepanjang minggu tuh gue mikirin sesuatu yang gue dapetin dari
David Sedaris. Sebenarnya dapatnya dari Cody Sanchez, seorang entrepreneur, kemudian konten kreator juga ngomongin bisnis. Tapi dia mengutip dari David Sedaris. Dia ngomong soal orang itu dalam hidupnya tuh punya 4 tungku di kompornya. Lu bisa ngebayangin kompor kan? Kan ada 4 tungku, kadang ada yang kecil ukurannya, ada yang agak sedang, ada yang ukurannya agak gede. Nah, tungkunya itu ada 4, masing-masing mewakili 4 aspek. Karir, kesehatan, pertemanan, dan keluarga. Kata David Sedaris, kalau mau sukses, 1 tungku pasti mati. Kalau mau sukses banget, 2 tungku mati. Terus dia ngasih contoh, seperti misalnya sejumlah entrepreneur yang kayak Elon Musk, karirnya kenceng bener, kemudian nggak gitu punya teman, pernikahannya cerai, kesehatannya oke. Ada lagi Jeff Bezos, cerai juga. Bill Gates, cerai juga. Ada yang dia ngasih contoh siapa ya, yang akhirnya Bill Gates akhirnya ninggalin bisnisnya untuk ngejar pursuit lain, sehingga dia masih punya meaningful health, meaningful friends gitu kan lebihnya. Terus gue berpikir tentang diri gue sendiri, menurut gue itu benar atau enggak ya terhadap gue gitu. Karena kayak contohnya kemarin tuh gue ke New York. Jelas ketika gue di New York, gue memenangkan keluarga, bisnis gue tinggal. Sekarang gue ke Jakarta, karena gue ngurusin karir, ngurusin bisnis gue, keluarga gue tinggal. Keluarga gue walaupun anak-anak gue udah remaja, dan istri gue tentu sudah dewasa dan bisa megang anak-anak, tapi ada hal-hal yang tetap membutuhkan gue. Dan terbukti waktu gue di sana, gue mencoba untuk taruh sini aja nggak apa, mencoba untuk menyelesaikannya dan terbantulah terselesaikan beberapa hal karena gue hadir di situ. Saat ini, gue kalau lagi berpikir tunggu gue nih yang mati apa ya? Karir stand up gue oke banget. Di Indonesia oke banget, luar negeri nggak terlalu, tapi kalau dilihat dari perspektif Indonesia ya oke banget. Nggak ada komika Indonesia yang berkarir di Amerika Serikat gitu. Terus kesehatan gue juga sekarang lagi oke banget. Gue lagi persiapan untuk bisa maraton pertama gue. Gue ngerasa gue fit, secara fisik, secara mental jauh lebih sehat. Pertemanan, gue gak terlalu punya pertemanan yang meaningful kayaknya. Tapi itu bukan hal baru dari dulu. Ada teman, ada sahabat, tapi gue tuh bukan tipikal yang suka kalau weekend ketemu teman-teman gue, atau sebulan sekali atau seminggu sekali, 6 bulan sekali, setahun sekali itu jalan-jalan bareng sama teman-teman gue. Itu gue gak kayak gitu pertemanannya. Keluarga gue sih menurut gue yang tungkunya, kalau nggak mau disebut mati, tunggunya kecil sih. Anyway, terus gue berpikir banyak, apakah itu benar? Lalu gue punya 2 kemungkinan sekarang. Kemungkinan pertama, mungkin itu benar, tapi mungkin kita juga nggak perlu sukses. Bayang maksud gue? Gue bisa ngebayangin lu bilang, gimana kalau misalnya gue nggak mau sukses? Bisa aja kan 4 tunggu dia nyala. Iya, tapi definisi sukses itu apa dulu? Kalau misalkan yang lu pikir uang, ya mungkin iya aja. Tapi kan bisa jadi untuk beberapa orang sukses itu adalah misalnya menjadi pasangan yang baik untuk pasangannya gitu ya, dan menjadi orang tua yang baik untuk anak-anaknya. Itu berarti dia sukses di sisi keluarga. Apakah kemudian ada tunggu yang mati gitu? Nggak tahu gue juga. Kemungkinan kedua adalah sebenarnya ada, cuman contohnya sedikit sekali. Gue ada contoh di kepala gue. Ada contoh di mana dia relationship oke, atau tampaknya oke, pertemanan oke, kelihatan, karir oke banget, sehat oke banget. Tahu nggak siapa orangnya?
LeBron James. Karena kalau Michael Jordan enggak ya, kan cerai dia. Temen juga nggak punya dia. Sehat-sehat banget, karir oke banget. LeBron James. LeBron James guys. Ada nggak? Coba lu kasih gue contoh deh. Orang yang 4 tungkunya nyala. Sehat iya, karir oke, relationship oke, sejauh yang kita tahu. Atau family, pertemanan juga oke. Di Indonesia boleh, di luar negeri boleh. Gue nyari itu, gue butuh itu. Supaya gue bisa percaya bahwa teorinya David Sedaris itu salah. Gue nggak perlu menyerah dengan keadaan seperti itu. Karena itu kepikiran mulu sama gue. Apakah benar? Karena kalau benar, gue khawatir sih. Ada banyak orang yang bilang sama gue tuh sangat obsesif terhadap apa yang gue mau dalam karir dan dalam bisnis. Dan gak bisa berubah gitu, guanya gak bisa berubah. Gue mau terus sukses dalam karir dan mau sukses terus dalam bisnis. Dalam karir oke, karir stand up oke lah. Itu kayak udah autopilot gitu, udah flywheelnya udah gerak sendiri gitu kasarnya. Secara bisnis, gue nih lagi happy-happynya jalanin Comika. Gue ngerasa tahun lalu gue belajar banyak dengan apa yang kami jalanin selama tahun 2025, dan gue merasa tahun 2026 gue tuh siap untuk jalanin Comika lebih baik lagi. Tapi itu butuh komitmen. Komitmen yang gue sangat bersedia untuk berikan gitu. Gak ada yang bisa ngambil komitmen gue terhadap Comika untuk sekarang. Karena momentumnya udah kelihatan, hasilnya udah kelihatan. Kayak gak banyak orang yang tahu ya, tapi tahun ini tuh tahun yang bahagia untuk Comika. Setidaknya untuk gue, kalau anak-anak Comika gak gitu ngerasa. Tahun ini untuk kali pertama, kami gak layoff. 2023 layoff orang, 2024 layoff orang, 2025 layoff orang. Semua layoffnya tuh setelah Ramadan, setelah Lebaran. Kali ini, untuk kali pertama setelah 3 tahun berturut-turut layoff, kami nggak layoff. Tapi bukan berarti Comikanya udah kuat ya. Gue anggap tuh Comika kemarin sakit juga gara-gara gue sendiri. Comika sakit, terus udah gitu tahun ini sembuh tapi belum sehat. Sehat nanti baru kuat. Jadi itu gue ngerasa Comika tuh masih baru keluar dari rumah sakit ibaratnya, terus masih kayak bed rest gitu. Dibilang sembuh iya, dibilang sehat belum gitu. Prediksi gue kalau kami menjalankan ini dengan benar, 2027 sehat kami. Habis itu kami akan meniti perjalanan menuju kuat. Dan untuk itu butuh komitmen gitu, butuh waktu, butuh konsentrasi, dan gue takut mengakibatkan tungku lain mati gitu. Itu yang gue pikirin. Panas, terik. Pindah kali ya. Ya kita lihat lah. Tapi gue nggak tahu pendapat lu seperti apa. Kasih tau sama gue, menurut lu seperti apa? Apakah ada orang yang lu tahu 4 tungkunya nyala karena orang itu akan gue pelajari dan gue jadikan idola? Itu aja dari gue. Sorry musiknya. Jadi soundtrack. Kita ketemu di episode minggu depan. Thank you, bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video YouTube gue. Mau mengingatkan bahwa di YouTube gue tuh ada membership program, dimana kalau lu jadi bagian dari member, lu bisa mendapatkan akses terhadap video-video eksklusif hanya untuk member yang gak bisa ditonton oleh orang lain. Ada 3 level, paling murah adalah 1 paham Rp30.000 sebulan, kemudian 1 rasa Rp125.000 sebulan, lalu 1 jiwa Rp1,5 juta sebulan. Masing-masing ada manfaatnya sendiri, lu bisa cek di YouTube gue, tapi yang pasti dari level 1 paham yang paling murah, lu bisa nontonin video-video gue stand up di New York, lu bisa nontonin konten Sila di mana gue beropini politik, dan lu bisa dengerin siniar Hiduplah Indonesia Maya. Terima kasih banyak.